Setelah sukses dengan membuat Audi bergabung menjadi tim pabrikan untuk musim 2026 dan Cadillac yang kemungkinan besar bergabung dengan Andretti menjadi tim baru, F1 masih akan kedatangan pabrikan besar lain untuk meramaikan balap jet darat ini. Salah satu produsen mobil terbesar di Amerika Serikat selain Cadillac yaitu Ford dikabarkan sangat tertarik dengan prospek cerah yang disajikan oleh F1 di masa depan. Menurut gosip yang beredar, Ford akan menjalin kerjasama sekaligus reuni dengan Red Bull untuk 2026 mendatang, dan pengumumannya akan dilakukan saat peluncuran mobil RB19 di New York pekan ini. Indikasi ini semakin kuat karena diketahui jika Ford mengirim beberapa influencer dan orang-orang pentingnya ke New York pada 3 Februari mendatang, atau hari H launching mobil Red Bull. Kerjasama Red Bull dengan Honda sendiri akan berakhir pada 2025 mendatang, jadi cukup logis jika Ford dikait-kaitkan akan menjadi partner baru untuk tim berlogo banteng ini. Nama pabrikan sebesar Ford tentu tidak asing lagi bagi penggemar berat balap F1. Ford dan F1 merupakan sebuah ikatan sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Meskipun Ford terakhir kali punya pengaruh dan ikut balapan pada 2004 silam, tapi mereka adalah bagian dari sejarah panjang balap F1. Masa-masa keemasan mereka terjadi ketika berkolaborasi dengan Cosworth dan melahirkan mesin legendaris, serta salah satu mesin tersukses di F1 yaitu Ford Cosworth di FV. Mesin tersebut mendominasi F1 di era akhir 60-an sampai awal 80-an dengan total 155 kemenangan dan mempersembahkan 12 gelar juara dunia pembalap serta 10 gelar konstruktor. Sayangnya karena ketertinggalan mereka dalam mengikuti perkembangan zaman, di mana mesin F1 sudah memakai turbo di awal 80-an, kolaborasi Ford dan Cosworth mulai mengalami kemunduran saat itu. Sempat gagal total bersama tim khas Lola, Ford kembali menemukan tajinya bersama tim Benetton pada 1987 setelah mesin turbo dilarang di F1. Ford dan Benetton kemudian berhasil mengantarkan Michael Schumacher untuk meraih juara dunia perdananya pada 1994, sekaligus gelar pertama bagi Ford sejak 1982. Sayangnya itu tahun terakhir bagi Ford bekerja sama dengan Benetton sebelum mereka beralih ke mesin Renault. Ford kemudian kembali mencoba peruntungannya di F1 dengan bekerja sama bersama Stewart Grand Prix sebagai tim pabrikan mulai 1997. Setelah Ford membeli divisi balap Cosworth pada 1999, performa mereka sempat menanjak dengan 1 kemenangan saat itu. Tak berhenti sampai di situ, pada tahun 2000 Ford kemudian membeli Stewart GP dan menjadikannya tim Jaguar sebagai tim pabrikan mereka di F1, memakai mesin Cosworth yang di-branding Ford. Tim Jaguar gagal total selama 5 musim berlaga di F1. Kesalahan manajemen, di mana banyaknya mantan kru tim Stewart yang dibuang dan lebih memilih merekrut orang dalam dari Ford yang tidak tahu menahu soal F1. Jadi salah satu alasan kenapa proyek ini gagal. Karena hasil yang terus-menerus buruk dan underperform, Ford akhirnya menjual Jaguar kepada Red Bull dan menjadi cikal bakal tim Red Bull yang punya segudang kesuksesan seperti sekarang. Inilah mengapa di awal sempat kami mention jika kerjasama Red Bull dan Ford akan menjadi sebuah reuni karena hubungan mereka di masa lalu. Sejak keluar dari F1 pada musim 2004, Ford lebih berfokus pada memperkuat marketing global mereka dari penjualan mobil serta balapan-balapan yang sifatnya regional di dalam negeri. Untuk ajang kelas dunia, Ford sampai sekarang masih rutin mengikuti ajang WRC dan Rallycross. Ford juga sempat memenangi ajang balap Le Mans 24 jam di kelas GTE Pro pada tahun 2016. Mereka sama sekali tidak melirik untuk kembali ke ajang F1 sampai musim lalu, ketika regulasi mesin 2026 sedang dibuat. Melansir dari The Race, Ford dikabarkan mulai tertarik kembali dengan dunia F1 sekitar bulan Oktober dan mulai mendalami potensi apa saja yang bisa mereka raih pada 2026 mendatang. Diketahui, jika ketertarikan Ford ini lebih kepada keterlibatan dalam hal sponsor dan branding. Mereka belum mempertimbangkan soal kemungkinan campur tangan dalam hal teknis, yang tentu memerlukan kompetensi serta sumber daya yang jauh lebih besar. Sejauh ini, Ford cukup tertarik dengan pesatnya pertumbuhan balap F1 di negeri Paman Sam, sejak diambil alih oleh Liberty Media pada 2017 silam. Bos Ford Performance, Mark Rosbrook, mengatakan jika pertumbuhan F1 yang booming dan mendapat banyak audiens baru ini membuatnya mempertimbangkan untuk ambil bagian. Ia juga menilai jika langkah F1 yang semakin mengutamakan elektrifikasi pada regulasi mesin 2026 juga jadi salah satu faktor yang menarik perhatiannya. Tahun lalu, Ford sudah menerapkannya di mobil rally mereka dengan teknologi hybrid yang mulai diwajibkan di ajang WRC.
Selain itu, kehadiran General Motors selaku rival market mereka di Amerika lewat Cadillac yang bekerja sama dengan Andretti tentu membuat telinga Ford panas, alias tidak mau kalah dan ingin ikut-ikutan terjun ke F1. Untuk saat ini, Mark Rosberg masih belum mau berkomentar banyak soal rumor mereka yang akan bekerja sama dengan Red Bull. Tapi jelas, jika ada ketertarikan yang kuat dari Ford untuk kembali berkiprah di balap F1 pada 2026 nanti. Memilih Red Bull sebagai partner adalah langkah yang sangat logis serta tepat bagi Ford. Selain faktor hubungan di masa lalu, Ford dan Red Bull juga terikat hubungan erat di ajang WRC. Red Bull sendiri seperti yang kami berulang kali katakan sedang fokus dan berkomitmen 100% untuk membuat mesin F1 mereka sendiri untuk 2026. Mereka menolak kerjasama dengan Porsche dan hubungan partnership dengan Honda akan berakhir pada 2025. Jika Ford ingin mengikat Red Bull, maka mereka harus melakukannya secepat mungkin sebelum Honda yang juga berniat untuk melanjutkan kerjasamanya di sana. Apalagi Ford di sini hanya tertarik untuk terlibat secara sponsorship serta branding, yang mana ini berkaitan dengan finansial. Ford tidak akan seperti Porsche yang maruk dengan keinginan mereka mengakuisisi separuh saham mereka. Red Bull tentu dengan tangan terbuka akan menerima jenis kerjasama seperti itu dan tidak akan bisa menolak uang dari Ford yang bakal berguna untuk pengembangan mesin Red Bull Powertrain. Nantinya mesin RBPT tersebut akan diberi branding Ford dalam penamaannya. Mirip-mirip seperti proses pembentukan mesin Ford Cosworth di FE dulu. Apalagi Red Bull tidak asing dengan branding-branding mesin seperti ini. Tentu ingat dengan mesin Red Bull yang diberi branding merek jam tangan mewah, Tag Heuer. Kemudian branding Aston Martin yang pernah menghiasi mobil Red Bull pada musim 2018 sampai 2020. Selain diuntungkan secara finansial, value Red Bull jelas meningkat dengan adanya logo serta nama brand ikonik seperti Ford di mobil mereka. Red Bull yang sudah berstatus tim pabrikan pada 2026 nanti masih punya Ford sebagai backingan sponsor kuat, dan ini akan membuat posisi mereka sangat kokoh sebagai brand di F1. Tapi sekali lagi, meskipun peluang kerjasama antara mereka berdua cukup besar, tapi ini semua masih berstatus sebagai rumor alias kabar burung saja. Rencana launching mobil Red Bull 2023 di New York mungkin lebih ke alasan supaya lebih dekat dengan lokasi kantor pusat sponsor utama mereka saat ini, yaitu Oracle, sekaligus menyesuaikan diri dengan pasar Amerika yang besar. Namun apapun itu, menarik untuk ditunggu kejutan apa yang disiapkan Red Bull pada tanggal 3 Februari mendatang. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.